Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasat Reskrim AKP Arsi Nevada, yang kami hormati Bapak KPO Satreskrim itu Imam Sutrisna, dan yang kami hormati semua rekan-rekan dari media cetak maupun media online yang telah hadir di tempat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan rilis kasus pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP. Kasus ini terjadi di wilayah Kabupaten Bantul, dilakukan oleh sindikat. Untuk jelasnya kronologi kasus, kronologi kejadian akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Kasat Reskrim AKP Arsi Nevada. Untuk itu waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati, yang terhormat rekan-rekan wartawan, yang saya ucapkan terima kasih karena telah hadir di lobi Polres Bantul dalam rangka Polres Bantul melaksanakan press release terkait pengungkapan pencurian dengan pemberatan. Langsung saja dapat kami jelaskan bahwa kejadian yaitu pada tanggal 14 Mei 2022, tepatnya di salah satu swalayan yang ada di wilayah Bantul, yaitu swalayan Mirota Kampus Godean, yang beralamat di Ngesti Harjo Kasihan Bantul. Jadi awal mula dapat kami jelaskan, satpam dari Mirota Kampus tersebut mengecek terkait ketersediaan barang yang ada di swalayan tersebut. Ada kejanggalan di situ, kemudian mengecek CCTV yang ada di swalayan tersebut. Dari hasil pantauan CCTV, ada diduga pelaku yang melaksanakan perbuatan pencurian dengan pemberatan. Atas kejadian tersebut, pihak swalayan tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian, dan atas dasar kejadian itu pihak kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dan mengamankan diduga pelaku 9 orang, terdiri dari 6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Jadi dapat kami jelaskan, dari ke-9 pelaku ini, yang pertama tersangka DH, untuk perannya yaitu mengawasi situasi saat teman-temannya melakukan pencurian tersebut. Kemudian tersangka IW berperan yaitu membawa tas yang digunakan untuk menyimpan barang hasil curiannya. Kemudian yang ketiga, tersangka YF berperan dalam toko membawa tas untuk barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas yang dibawanya. Yang keempat yaitu tersangka AF berperan dalam toko juga sama,
dia masuk ke dalam swalayan untuk membawa tas, kemudian mengeluarkan barang-barang tersebut dari swalayan tersebut. Selanjutnya tersangka YY juga sama di sini, berperan ke dalam toko membawa tas dan mengeluarkan barang yang hasil pencurian yang telah dilakukan. Kemudian yang ke-7, tersangka EA berperan sebagai driver, sopir dari mobil tersebut, kendaraan yang digunakan sebagai sarana oleh pelaku tersebut. Kemudian untuk tersangka ke-8 RF juga sama perannya, jadi mereka menggunakan 2 sarana di sini, yaitu mobil Avanza dan mobil Grand Livina. Dan yang terakhir untuk MF berperan mengawasi situasi saat melakukan pencurian. Nanti dapat kita saksikan terkait CCTV yang ada di swalayan tersebut pada saat pelaku tersebut melancarkan aksi pencuriannya. Nanti kita saksikan bersama-sama. Kemudian dari ke-9 tersangka tersebut kita kenakan pasal 363 KUH pidana di sini, yaitu pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurang lebih 7 tahun hukuman penjara. Untuk ke-9 pelaku tersebut, hasil dari pemeriksaan menjelaskan bahwa untuk perbuatan yang mereka lakukan, mereka melakukan perbuatan yang berulang. Jadi sebelum kejadian yang di Ngesti Harjo tersebut, untuk pelaku juga sempat melakukan perbuatannya di wilayah Sleman dan kota, serta di wilayah luar Jawa, seperti di Jawa Barat dan Sumatera atau Padang. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti untuk lebih jelasnya langsung saja kita nanti cek terkait CCTV pada saat kejadian dan nanti kita laksanakan wawancara terhadap diduga pelaku ini, di mana barang-barang tersebut semuanya dijual di Jakarta. Jadi mereka mengumpulkan barang-barang hasil curiannya, kemudian hasil curiannya nanti dijual oleh ketua dari sindikat tersebut. Kebetulan ketua dari sindikat tersebut perempuan di sini, bukan yang laki-laki tapi yang perempuan. Nanti kita laksanakan wawancara setelah kita melihat hasil rekaman CCTV yang pada saat itu ada di TKP. Mungkin itu saja. Sampai di sini ada pertanyaan dari rekan-rekan? Proses penangkapannya seperti apa dan ditangkap di mana, apakah di satu lokasi atau seperti apa penangkapannya? Ya. Memang ada penadah khusus untuk barang-barang, kan mereka sering ini dijual selalu di Jakarta, mungkin ada penadah. Ya. Jadi langsung saya jawab ya. Jadi dapat kami jelaskan bahwa kronologis penangkapan yaitu pada saat kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga pelaku tersebut menginap di salah satu hotel yang ada di Wirobrajan. Hasil dari informasi masyarakat tersebut kemudian kita tindak lanjuti dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan diduga pelaku tersebut di hotel yang ada di Wirobrajan. Kemudian hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap ke-9 pelaku tersebut, termasuk ke orang atau pentolan dari grup tersebut, dia menjual di pasar-pasar yang ada di Jakarta. Jadi pasar-pasar yang membutuhkan barang tersebut bisa membeli secara miring harganya oleh pelaku tersebut. Jadi karena harganya miring, makanya pedagang-pedagang yang ada di pasar tertarik untuk membelinya. Seperti itu. Ada yang lain? Dengan Siapa lagi? Monggo. orang ini teman atau teman satu tempat tinggal atau teman gimana ya? Ya. Jadi dapat kami jelaskan bahwa ke-9 pelaku ini beralamat beda-beda. Ada yang asalnya dari Semarang, Jawa Tengah, Jakarta, dan ke-9 pelaku ini berkumpul dari Jakarta. Dia ketemu pada saat di Jakarta, kemudian dia melancarkan aksinya keliling Indonesia. Mulai dari Jawa Barat, bahkan pernah sampai ke Sumatera tadi. Sumatera
ke Padang, bahkan sampai ke sana melancarkan aksinya. Jadi mereka bersama-sama melancarkan aksinya sampai ke luar Jawa. Mereka ketemu pada saat mereka kumpul di Jakarta. Sasarannya acak. Pada saat melihat toko tersebut situasinya bisa dilakukan tindakan pencurian, mereka langsung melancarkan aksinya, dan peran-peran dari ke-9 pelaku ini sudah mereka tepatkan, sudah pasti, dan mereka pada saat melihat situasinya penjaga toko tersebut lengah, langsung melancarkan aksi pencuriannya. Ada lagi? Kalau dilihat dari hasil barang bukti ini gitu ya, kemudian hasil penyelidikan sementara, apakah mereka memang hanya fokus di luar makanan, artinya sesuatu yang mungkin lebih mudah dijual gitu? Jadi dari hasil pemeriksaan bahwa benar untuk fokus pencuriannya yaitu barang-barang yang tidak ada kadaluarsanya di sini. Kalau misalkan barang-barang seperti Pepsodent, kemudian barang pembersih muka, kemudian barang untuk kebutuhan sehari-hari yang di luar makanan, kadaluarsanya lebih lama dibandingkan makanan. Jadi target operasinya memang barang-barang yang untuk penjualan itu, ya untuk pasarnya mereka yaitu barang-barang kebutuhan di luar makanan yang tidak ada batas kadaluarsanya, seperti itu. Ya. Kalau melihat area operasi dan area jual ini kan berjauhan. Artinya nanti ada kemungkinan nggak dari hasil pemeriksaan itu mereka mencoba untuk menyantroni beberapa toko yang lain sehingga nanti barangnya banyak atau gimana untuk dijual Jakarta. Jadi mereka keliling dulu di beberapa pusat swalayan, khususnya yang mereka datangi, mereka mantau dulu situasi. Setelah itu dia melancarkan aksinya. Jadi tidak hanya satu TKP di Jogja ini, kurang lebih ada TKP, 3 TKP, yaitu di Bantul 1, di Sleman 1, di Jogja 1. Nah, setelah dia mengumpulkan banyak barang bukti tersebut, baru mereka pulang ke Jakarta untuk melaksanakan penjualan. Nanti kalau sudah habis, mereka jalan lagi untuk melancarkan aksinya di tempat yang lain lagi, seperti itu. Jadi ini Bantul dan sekitarnya, Sleman, Jogja. Iya, ada beberapa TKP. Betul, karena ini sindikat ya istilahnya ngutil lintas provinsi. Iya. Nanti kita tanyakan langsung ya ke pentolannya. Dari pemeriksaan mereka ini baru sekali ini atau sudah beberapa kali tertangkapnya kepolisian? Kalau hasil dari pemeriksaan mereka tertangkap polisi baru pertama kali ini. Ya. Berapa lama nanti kita tanyakan ke pentolannya langsung. Penono apa? Ya, wawancara. Motifnya gimana Bang? Modusnya gimana kali ini? Motif yang jelas ekonomi, karena mereka kebutuhan ekonomi. Modusnya nanti kita lihat CCTV-nya ya. Gitu? Cukup? Pentolannya laki-laki ya? Perempuan. Nanti ada. Ya. Aku ngerti maksudnya. Apa ya? Nih, duduk kayak gimana? Gue sing ndi? Ini lagi. Duduk kayak sing ndi gue sing. Kabeh kene sing betul bareng ini. Duduk kayak iki sing ndi gue. Sini maju. Jenengan ditunjukkan yang mana? Sing gitu. Nah, iki sapa iki sing ndi? Saya ikut. Yang Baju biru. Oh, wis nggo sing ya, Pak. Jadi ya, Pak? Jadi saudara AF
dia memantau situasi, baju biru tadi yang jalan ke sana. Pada saat melihat situasinya lengah, tidak ada penjaga, kebetulan ini penjaga dari pihak swalayannya, dia langsung melancarkan aksinya. Bisa diulangi lagi videonya? Nah, ini komplotan pada saat melancarkan aksinya. Dia beberapa kali mengambil barang, kemudian memasukkan barang tersebut ke dalam tas, sebelum nantinya barang tersebut dikeluarkan dari swalayan tanpa melalui pembayaran. Seperti itu. Perempuan? Betul ya? Jenengan ya? Nah, ini pada saat dia memasukkan barangnya ke dalam tas. Nanti rekaman CCTV kita share ke rekan-rekan wartawan. Yang kedua, nah ini sudah secara jelas di sini bisa dilihatkan. Ini rombongan diduga pelaku. Yang rambutnya pirang, Bu, beriki Bu. Boten saya isen beriki. Nah ini rombongan diduga pelaku. Baju sama yang digunakan pada saat di TKP, baju pink. Ya, dia memantau situasi kalau sudah aman, untuk rekan-rekannya langsung melancarkan aksinya, mengutil barang tersebut. Setelah itu nantinya akan dimasukkan ke dalam tas untuk dibawa keluar dari swalayan tersebut. Iya, ini satu komplotan semua, 1, 2, 3. Dibawa keluar yang tidak kelihatan CCTV, nanti akan langsung dimasukkan. Itu barang-barang yang kemarin dilakukan pencurian. Bu, langsung kita wawancarai aja ibunya. Monggo Bu, pergi Bu. Nah. Ini ibu inisial saja, Ibu DS. Dia sebagai yang dituakan, sebagai pentolannya dalam grup itu, dan dia yang nantinya akan menjual barang-barang tersebut di Jakarta. Dapat dijelaskan Bu, sudah berapa lama Ibu melancarkan aksi tersebut dengan sindikat atau dengan teman-teman Ibu tersebut? Baru 3 bulan Pak. Baru 3 bulan? Sudah berapa tempat yang Ibu santroni sebelum akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian? Di sini ada tempat Pak. Di Jogja baru? 3 tempat. 3 tempat. Di luar Jogja? Nggak tahu, saya nggak ngerti Pak. Cuman taunya di sini aja. Taunya di sini aja. Sebelumnya sudah pernah berurusan sama pihak kepolisian Bu? Belum Pak. Belum. Baru di sini ya Bu? Baru ketahuan di sini. Dulu ketemunya sama teman-temannya di mana Bu? Tetangga rumah juga Pak. Oh, tetangga rumah. Di Jakarta sana? Iya. Ya. Kalau untuk pembagian hasilnya Bu, seperti apa nantinya yang dijanjikan? Tergantung pendapatan aja Pak, kalau banyak. Untuk pendapatannya biasanya berapa Bu? Setiap kali melakukan aksinya. Jadi kan wilayah Jogja biasanya dapat hasil dulu, setelah itu baru dijual di Jakarta. Betul ya Bu, seperti itu ya? Nah, itu biasanya dapat berapa Bu? Ini belum sempat terjual Pak, jadi belum tahu. Belum sempat terjual. Yang sebelum-sebelumnya? Yang sebelumnya paling 150 Pak. 150? 150 juta apa 150 ribu? Oh, 150 ribu. 150 ribu itu setiap orang dapatnya. Untuk sarana yang digunakan, mobil itu milik pribadi atau sewa Bu? Rental. Rental dari Jakarta sana. Berarti dari berangkat Jakarta sudah ada niatan ya Bu? Untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut. Ya. Kenapa sasarannya Jogja? Nah, untuk sasaran Jogja, Karena belum pernah kesini aja Pak. oh pernah kesini? Belum pernah kesini. Belum pernah kesini, makanya sekalian liburan berarti? Iya Pak, liburan. Oh, berarti sekalian liburan, sekalian melancarkan aksinya. Seperti itu. Kalau untuk sasarannya Bu, tokonya seperti apa yang biasanya jadi tempat TO jenengan?
Kalau kelihatan rame ya, turun lihat Pak. Kelihatan besar, Rame. Rame. Banyak pengunjung turun. ada pengunjung, biar jenengan juga kalau misalkan melancarkan aksinya nggak begitu kelihatan ya. Iya Pak. Ya, seperti itu. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Yang inisial Ini pentolan inisial DS. DS. pekerjaan sebelumnya Pak? Bu rumah tangga Pak. Oh, ibu rumah tangga. Kreatif. DM. Jadi pasangan. Cukup ya? Ntar itu Bu, matur nuwun.